Jumlah ODA di Indonesia saat ini adalah tahun 2014 sekitar 45.000 orang, dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan Sumatera Utara adalah peringkat ke-7 sesudah beberapa kota-kota besar dan juga pulau-pulau yang memang menjadi konsentrasi daripada HIV/AIDS di Indonesia. Misalnya yang paling tertinggi adalah Jakarta, kemudian Jawa Barat, Papua, kemudian Bali, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Di sini kita melihat bahwa gejala di Sumatera Utara juga terus meningkat, tetapi itu akan sulit sekali terdeteksi karena memang stigma dan diskriminasi Sumatera Utara luar biasa tingginya. Masih banyak juga rumah-rumah orang yang terinfeksi itu yang sering didatangi oleh penduduk sekitar dan dilempari dengan batu, malahan ada juga yang hampir dibakar. Itu sebabnya banyak sekali orang yang terlibat dalam kegiatan HIV/AIDS ini memberikan informasi, sosialisasi untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa penyakit itu memang berbahaya, tetapi penularannya itu tertentu. Dia tidak bisa menular begitu saja dengan berjabat tangan atau dengan merangkul dan sebagainya, tetapi penularan itu haruslah melalui tahap-tahap tertentu yang tidak semudah yang mereka pikirkan. Dan mereka juga banyak sekali berpikir bahwa HIV/AIDS ini adalah sebuah kutukan Tuhan dan oleh sebab itu harus disingkirkan. Di Sumatera Utara, jumlah daripada orang yang terinfeksi atau ODA itu adalah sekitar 7.000. Namun pada tahun 2014 ini meningkat menjadi 12.000. Di sini kita melihat bahwa kenaikan angka selalu signifikan, dan dari 12.000 itu 34% adalah perempuan dan anak-anak. Dan di sini kita melihat bahwa sebenarnya HIV/AIDS itu sudah ada di rumah-rumah tangga dan bukan di tempat-tempat di mana ada lokalisasi atau di mana anak-anak muda sering berkumpul dan kemudian memakai narkoba, atau di tempat-tempat hotspot lain-lain. Tidak, justru yang paling bahaya adalah bahwa AIDS ini sekarang berada di tengah-tengah keluarga yang baik-baik dan menular dari suami-suami kepada istri-istri yang baik-baik di rumah tangga. Sejak tahun 2011, KNLWF telah mempunyai koordinator program untuk HIV/AIDS, dan sejak itu kami di kantor ini membuat sebuah peta di mana konsentrasi daripada HIV/AIDS terbesar di Sumatera Utara ini, juga peta di mana gereja-gereja berada. Nah, oleh sebab itu perlu dilakukan pemetaan seperti ini supaya kita melihat di manakah tempat-tempat yang perlu direspon secara langsung oleh gereja-gereja. Oleh sebab itu, setelah kita mengetahui semua tempat-tempat itu, maka KNLWF mengadakan program yang langsung bisa dilakukan di gereja-gereja, yaitu dengan menguatkan. Yang pertama adalah menguatkan gereja-gereja untuk merespon masalah HIV/AIDS ini. Nah, yang penting adalah satu hal yang penting adalah bahwa kita perlu membekali jemaat gereja dengan pengetahuan yang benar dan tepat tentang HIV/AIDS, supaya jangan diinterpretasikan macam-macam dengan cara berpikir kita sendiri, tetapi bagaimana pengetahuan yang jelas dan tepat itu diterima, yaitu melalui TOT, Training of Trainers, dan juga
melalui sosialisasi. Selain daripada itu, ketika kita melakukan training of trainers, di situ juga kita melihat ada beberapa orang yang memang berbakat untuk menjadi fasilitator. Kami meminta kepada pimpinan-pimpinan gereja supaya fasilitator yang telah kita latih itu, jemaat gereja, dan yang memang berbakat, merekalah yang menjadi anggota daripada komite AIDS di gereja itu. Jadi, komite AIDS gereja adalah perpanjangan tangan dari gereja-gereja untuk merespon langsung persoalan-persoalan atau isu AIDS yang ada di sekitar daerah gereja itu sendiri. Yang kedua adalah kita juga membuat banyak sekali jaringan, bekerja bersama jaringan institusi maupun aktivis person-person yang ada di Sumatera Utara ini untuk memperkuat penanganan HIV/AIDS ini. Sebab HIV/AIDS adalah isu yang sangat besar dan kami tidak bisa bekerja sendiri. KNLWF program utamanya adalah training of trainers. Tetapi di dalam melakukan itu, kita melihat bahwa ada kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan untuk berjaringan supaya pekerjaan-pekerjaan HIV/AIDS bisa lebih efektif. Misalnya, berjaringan dalam hal advokasi untuk pendampingan dan juga merefer banyak sekali orang-orang yang terinfeksi ke rumah sakit, juga di-refer ke komunitas AIDS, mengadvokasi kepada pemerintah agar di rumah sakit tertentu di buah kabupaten atau puskesmas yang ada di kecamatan itu juga mempunyai akses untuk pemeriksaan atau untuk pemeriksaan darah dan juga untuk mengakses obat ARV. Ini penting sekali untuk para ODA, sebab ODA banyak sekali yang bersembunyi di pedesaan-pedesaan. Kalau akses ini tidak ada di pedesaan, maka mereka harus ke kota. Kalau mereka ke kota, mereka membutuhkan ongkos dan penginapan. Ini adalah satu hal yang kendala yang sangat besar, dan banyak sekali dari antara mereka yang meninggal karena tidak mengetahui informasi dan juga tidak ada akses untuk tes, perawatan, dan untuk mengakses obat-obatan. Oleh sebab itu, KNLWF mempunyai satu program yang lain, yaitu program Interfaith, yang bekerja bersama institusi dan berbagai-bagai agama untuk supaya dapat memberikan informasi dan juga menolong banyak sekali ODA dalam hal advokasi ini, pendampingan ini, dan terutama juga menyuarakan suara ODA, suara orang-orang yang terinfeksi itu kepada pemerintah. Apalagi sekarang ini dikatakan bahwa program-program daripada KPA dan juga dinas kesehatan tentang ODA, tentang AIDS itu akan berkurang, dan dana dari Global Fund juga akan dikurangi karena dianggap masalah itu sudah selesai tahun 2015. Padahal di Indonesia sebenarnya justru masalah itu sedang merebak, sedang tinggi sekali kenaikan jumlah daripada ODA ini. Dan kami di lapangan sering kali merasa kebingungan karena banyaknya orang yang harus ditolong untuk supaya mereka bisa hidup, mereka bisa mengakses perawatan dan juga mendapatkan obat-obatan. Dan dari pertemuan-pertemuan rutin Interfaith itu, maka kami juga banyak berbicara dalam hal perspektif teologi mengenai tentang ODA dan AIDS ini, penyakit ini. Bagaimana kita bisa mengerti penyakit ini, bahwa ini adalah virus yang terkadang memang berkaitan dengan moral, tetapi terkadang tidak. Dan bagaimana menolong orang seperti ini dari segi kesehatannya supaya bisa dia hidup dan menghidupi
kehidupannya itu dengan lebih baik lagi, dan dia bisa diterima oleh banyak orang. Ada banyak juga para agamawan yang mengatakan bahwa orang-orang yang penyakit AIDS itu dibunuh saja. Itu pernah kami dengar seperti itu. Dan disitulah kesempatan kami untuk mengatakan bahwa secara teologis, baik Islam maupun Kristen, kita tidak berhak untuk menghakimi orang dengan semua yang dia lakukan dalam hidupnya. Tetapi bagaimana merangkul mereka dan memberikan jalan untuk kehidupan yang lebih baik, itu yang kita lakukan melalui kelompok-kelompok interfaith ini. Di dalam diskusi-diskusi rutin dari kelompok interfaith inilah kami mendapatkan satu ide tentang penguatan ekonomi bagi Oda dan Ohida. Mengapa itu harus kami lakukan? Karena memang bisa dikatakan bahwa 80% daripada Oda di Sumatera Utara ini adalah orang-orang miskin yang dalam kehidupannya sehari-hari masih memerlukan makanan yang teratur, juga vitamin dan nutrisi yang teratur. Disinilah kita terus berjuang untuk menemukan cara apa yang sebaiknya kita berikan kepada mereka atau mereka inginkan supaya kita respon seperti itu. Dan akhirnya kita setelah beberapa kali pertemuan kami menemukan bahwa memang mereka memerlukan modal untuk usaha-usaha kecil dalam hal pertanian, dalam hal peternakan, juga untuk usaha kelontong dan usaha warung-warung kopi dan sebagainya. Itu mereka perlukan bukan hanya supaya mereka bisa makan dan minum, tetapi mereka juga bisa mengakses susu misalnya atau vitamin-vitamin yang lainnya supaya tubuh mereka itu bisa lebih kuat dan mereka bisa hidup dengan sehat. Bukan hanya itu saja, yang lebih penting daripadanya bahwa mereka punya kegiatan yang positif yang bisa membuat mereka mempunyai semangat hidup yang tinggi. Demikian saat ini kita sudah mencarikan dana buat mereka supaya mereka bisa mengakses atau meminjam dari mikrokredit ini, dan beberapa usaha sudah dijalankan seperti yang diceritakan oleh kawan-kawan saya. Ide ini disampaikan oleh KNWF dan kami dari kelompok dukungan sebaya sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan ini, karena tujuan dari kegiatan pemberdayaan ekonomi ini adalah bagaimana teman-teman di komunitas Oda mampu meningkatkan kualitas hidupnya, mampu melakukan kegiatan usaha yang dapat membantu kehidupan mereka.